Shalom saudara-saudari terkasih, kembali satu anugerah yang indah kalau kita hari ini boleh kembali berjumpa di dalam refleksi Gemah hari ini. Mari untuk mengawalinya kita bersama-sama teduhkan hati, kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena penyertaan dan kasih setiamu masih boleh kami alami setiap waktu. Dan terlebih ketika hari ini, saat ini, kami boleh punya waktu untuk menenangkan diri kami bersama dengan Engkau. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu boleh menghiburkan hati kami, boleh menerangi jalan kami, boleh menuntun langkah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 28 dengan sebuah tema pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa ayat, yaitu dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, kepergian Yakub ke Padan Aram jelas bukanlah sebuah perjalanan wisata atau petualangan untuk bersenang-senang, melainkan sebuah perjalanan untuk melarikan diri dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Esau, kakaknya. Kepergian Yakub ini juga berkaitan dengan pesan Ishak agar Yakub tidak mengambil perempuan Kanaan sebagai istri, melainkan mengambil istri dari anak-anak saudara Ribka, yaitu Laban. Maka dengan demikian jelas bahwa Yakub melarikan diri di dalam keadaan yang tertekan. Sesudah matahari terbenam, Yakub yang sedang dalam kondisi lelah berhenti untuk beristirahat di satu tempat lalu tidur. Saat tidur Yakub bermimpi melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dalam mimpi itu Tuhan mengulangi janjinya yang sebelumnya diberikan kepada Abraham, yaitu untuk memberikan tanah Kanaan. Selain itu Tuhan juga berjanji bahwa ia akan menyertai dan melindungi Yakub sampai Yakub kembali ke tanah Kanaan. Adanya para malaikat yang naik turun tangga tersebut memperlihatkan bahwa bumi dan sorga sedang terhubung. Allah yang berada di sorga peduli terhadap Yakub dan tidak meninggalkan Yakub. Saudara-saudari terkasih, bila kita mengingat kelicikan Yakub yang merebut hak kesulungan Esau dan merampas berkat yang hendak diberikan kepada Esau, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang membuat Allah akhirnya tetap memenuhi janjinya kepada Yakub? Maka saudara-saudari, di dalam Kejadian 28 ayat 13 dikatakan, "Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Mari perhatikan bahwa janji Tuhan itu didahului dengan pernyataan bahwa Tuhan adalah Allah dari Abraham dan Allah Ishak. Jadi jelas bahwa janji kepada Yakub adalah kelanjutan atau pengulangan dari janji kepada Abraham dan Ishak. Sehingga janji itu mengungkapkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Dia adalah Allah yang setia
sekalipun manusia tidak setia. Kesetiaan Allah berbeda kualitas dengan kesetiaan manusia. Di dalam perikop ini dicatat satu respons yang manusiawi dari Yakub yang menjadi kontras yang menarik. Janji atau nazar yang diucapkan Yakub bersyarat. Dikatakan, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudari terkasih, nazar atau janji Yakub yang bersyarat itu berbeda jauh dengan janji Allah yang didasarkan pada pemilihannya dan pada kesetiaannya terhadap janjinya. Yakub berjanji untuk memberikan persepuluhan bila ia lebih dulu diberi. Sedangkan Allah tetap memberikan berkatnya walaupun Yakub adalah seorang penipu. Oleh karena itu berkat Allah selalu merupakan anugerah Allah. Apakah Anda telah mengungkapkan rasa syukur atas berkat dari Allah yang telah Anda terima melalui kehidupan Anda? Saudara-saudari terkasih, di momen ini, marilah setiap kita dapat mengambil waktu sejenak untuk mengingat kembali, setidaknya satu saja, kebaikan Allah apa yang telah Anda terima, sekalipun Anda menyadari tidak layak untuk menerimanya. Anda dapat menuliskannya di selembar kertas, aplikasi catatan, atau jurnal Anda untuk menolong Anda di dalam momen refleksi ini. Tuliskanlah setidaknya satu wujud kasih setia Allah yang ditunjukkan kepadamu, dan tuliskan juga apa alasanmu menyadari bahwa engkau sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Lalu bercakaplah dengan Tuhan dan nyatakan terima kasihmu, sebab Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Saat ini saya akan terlebih dahulu menutup perenungan ini di dalam doa, dan silakan setelah ini Anda dapat mengambil waktu sendiri untuk mengambil momen refleksi yang lebih mendalam bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, sungguh kasih setiamu yang kami rasakan begitu tinggi melampaui langit biru. Dalamnya kebaikanmu yang kami alami lebih dalam dari lautan terdalam sekalipun. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali dibawa untuk merasakan ketakjuban ketika kami boleh kembali melihat betapa besar kasih setiamu di dalam perjalanan sejarah hidup manusia, terutama kepada umat-Mu. Kami menyadari betapa seringnya kami tidak setia dan betapa tidak mampunya kami untuk membalas kesetiaan-Mu. Namun di dalam momen refleksi ini, biarlah kami boleh kembali dibawa untuk bisa memuji nama-Mu. Biarlah lewat pujian dan sembah kami ini, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan-Mu. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat mengingat dan menikmati kasih setia Allah senantiasa. Amin.